Cerita berlanjut, setelah Gu Xuanchen menghancurkan formasi yang berada di hutan bambu, lalu ia melihat sekeliling, dan terdengar seseorang yang berbicara dengannya. Aturan Sekte Pedang Surgawi. Siapapun yang merusak formasi hutan bambu, saya akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Sekte Pedang Surgawi saya. Saya tidak tahu apakah saudara memiliki niat bergabung. Gu Xuanchen berkata dalam hatinya, aku tidak tahu apakah rahasia segel di tubuhku dulu, ada hubungannya dengan sekte kuno atau tidak. Fakta-fakta sekte kuno itu aneh, sebelum aku mengetahui kebenarannya. Lebih baik menyelinap ke Sekte Pedang Surgawi sebagai murid, agar tidak mengungkap keberadaanku dan menakuti musuhku. Lalu Gu Xuanchen menjawab, ya saya memiliki niat untuk bergabung. Kalau begitu masuklah, dan muncul pintu menuju Sekte Pedang Surgawi, kalau begitu saya akan masuk. Di dalam Sekte Pedang Surgawi, di aula sekte, terlihat penatua pengamat yang bertanya, siapa yang datang, harap laporkan nama Anda. Sambil berjalan maju Gu Xuanchen menjawab, aku dari Sekte Xiao Yao, Gu Xuanchen. Dalam hati tetua berambut merah ia berkata, anak ini bisa menggunakan 6 niat pedang di usia muda, dia adalah jenius seni bela diri yang langka. Tetua di sampingnya juga berkata dalam hatinya, trik saudara untuk mengubah musuh menjadi teman benar-benar luar biasa. Tetua berambut merah berkata, karena kamu dengan tulus ingin bergabung dengan Sekte Pedang Surgawi saya, mulailah sebagai murid tukang. Gu Xuanchen seketika terkejut, apa murid tukang? Tetua di sampingnya bertanya, murid tukang? Saudaraku, apa kamu bodoh? Dia memahami niat pedang di usia yang begitu muda. Bahkan orang bodoh pun tahu bakat anak ini tidak buruk. Begini, dunia tidak tahu latar belakang Sekte Pedang Surgawi kita hanya perlu memberitahukannya, bahwa di Sekte Pedang Surgawi ini, bakat seperti dia hanya cocok untuk menjadi murid tukang. Jika puncak lain tahu tentang bakat orang ini, mereka pasti akan merampoknya, jadi jangan biarkan mereka semua tahu. Saudara laki-laki tapi itu... Lalu mereka mengeluarkan boneka sambil berkata, mulai sekarang kamu akan bertanggung jawab merawat boneka-boneka ini. Sambil menunjuk sebuah kristal, penatua berambut merah berkata, kamu dapat menggunakan dao kristal di aula sesuka hatimu. Gu Xuanchen menanggapi, oh, dao kristal bisa kugunakan sesuka hati? Dalam hatinya ia berkata, kualitas dao kristal ini tinggi, jika digunakan sebagai bahan kultivasi bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Penatua berambut merah berkata, boneka Sekte Pedang Surgawi sangat tidak biasa. Mereka semua adalah senjata spirit berbentuk manusia yang disempurnakan oleh master formasi. Dibutuhkan banyak dao kristal untuk menjalankan boneka ini, dan bahkan jika seorang murid tanpa pemahaman menghabiskan ribuan dao kristal, dia tidak akan dapat mengendalikannya. Karena Anda baru pertama kali, Anda dapat mencoba 1 kali, tidak perlu takut gagal. Tidak dibutuhkan, lalu Gu Xuanchen menerbangkan semua dao kristal, membuat orang-orang di sana seketika terkejut. Lalu ia memasukkan semua dao kristal ke dalam semua boneka. Boneka-boneka itu mulai memancarkan cahaya dari matanya, hingga menimbulkan hembusan angin. Apa yang terjadi? Dua penatua juga terkejut. Boneka-boneka itu semua berdiri di belakang Gu Xuanchen, lalu ia berkata, aku boleh menggunakan dao kristal sesuka hati bukan? Iya. Dalam hatinya ia berkata, tanpa diduga, setiap boneka hanya membutuhkan 1 dao kristal untuk mengaktifkannya dengan sukses. Saudaraku, saya khawatir, orang yang sedang kita rekrut ini adalah masalah besar. Malam harinya di paviliun kitab suci, terlihat 2 penjaga yang sudah mengantuk, dan Gu Xuanchen yang berdiri di belakang dinding. Ia berkata dalam hatinya, sepertinya di sini tempatnya. Lalu ia pergi ke paviliun kitab suci, dan masuk ke dalamnya. Ia menggunakan api di tangannya sebagai penerangan dan mengambil sebuah buku daftar 7 sekte kuno. Lalu ia membaca nama-nama sekte kuno itu di dalam hatinya, Sekte Tianjian, Sekte Tianhe, Sekte Ice Feather, Sekte King Xuan, namun ia seketika terkejut menemukan peta tempat terlarang sekte kuno. Di hutan bambu Sekte Surgawi, terlihat Qin Su,
yang berjalan menelusuri hutan dengan Xiao Jin, ia bertanya. Xiao Jin, sudah 3 hari kita berkeliling. Apakah kamu masih bisa merasakan nafasnya? Apa dia benar-benar ada di sini? Nafas terakhir Master ada di sini. Oh iya, Xiao Jin, adalah nama yang diberikan padaku oleh Master, jadi kamu tidak boleh memanggil namaku secara langsung, panggil aku senior. Saya tidak peduli, jika kamu tidak membantu aku menemukan Gu Xuanchen hari ini, wanita ini akan memotong pedang kaisar dan melelehkannya. Hai, kamu tidak diperbolehkan memanggil Master dengan namanya. Namun Qinsu, seketika terkejut mendengar suara di belakangnya, siapa di sana? Di aula Sekte Pedang Surgawi, terlihat penatua berambut merah yang bertanya pada seorang murid sekte, apa kamu melihatnya dengan benar? Boneka di tangan Gu Xuanchen semuanya sedang berkultivasi? Murid ini baru saja kembali dari tempat Gu Xuanchen, semua boneka di sana duduk bersila seolah-olah sedang berlatih. Penatua berambut panjang bertanya, saudaraku, apakah boneka Sekte Pedang Surgawi bisa dibudidayakan? Ini adalah metode pemberian roh, hanya penyihir dengan kekuatan sihir yang kuat yang bisa melakukan ini. Tuan muda kuno ini tidak hanya tidak dapat diprediksi di bidang pedangnya, tetapi juga kuat dalam teknik formasi. Keterampilan orang ini mungkin di luar jangkauan semua orang yang hadir. Di tempat Gu Xuanchen terlihat ia yang duduk sambil berkata dalam hatinya. Butuh waktu 10 hari untuk mencari di semua area dari 7 sekte kuno, tetapi aku tidak menemukan petunjuk apapun tentang tempat suci. Mengapa aku tidak masuk ke tempat rahasia Sekte Pedang Surgawi saja? Namun ia mendengar kebisingan orang-orang yang berkata, siapa kedua gadis ini? Apa mereka murid baru yang direkrut? Sudah lama sejak Sekte Pedang Surgawi memiliki kecantikan seperti ini, biar kulihat. Melihat kedua wanita itu Gu Xuanchen berkata dalam hatinya, Qinsu dan Qizian mengapa mereka ada di sini? Tak lama setelah itu Qizian, melihat Gu Xuanchen yang duduk di atas pohon, itu dia, kamu benar-benar ada di sini. Gu Xuanchen melihat mereka dengan tatapan serius dalam hatinya ia berkata, ini buruk, lalu ia dengan cepat menghampiri mereka berdua. Dan menarik tangan mereka berdua, jangan banyak bicara ikut aku saja. Lalu ia membawa mereka berdua ke tempat tinggalnya dan bertanya, mengapa kalian ke sini? Qinsu menjawab, tentu saja aku mencarimu. Kamu meninggalkan aku sendirian hari itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku masih memiliki banyak hal untuk ditanyakan kepada Anda. Apa yang ingin kamu tanyakan? Untuk waktu yang lama aku ingin bertemu leluhur kaisar pedang yang legendaris, alasan aku muncul di reruntuhan kuno juga untuk mengetahui keberadaannya. Karena kamu mengenal leluhur saya, apakah kamu tahu di mana dia berada di tempat suci sekarang? Dapatkah kamu menunjukkan keberadaan leluhur saya? Aku telah terluka sejak malapetaka 100 tahun yang lalu, dan para murid telah terpencar dan kehilangan kontak. Aku khawatir aku tidak dapat membantu Anda. Sambil menampilkan wajah sedih Qinsu berkata, apakah kamu benar-benar tidak tahu? Melihat itu Gu Xuanchen hanya bisa pasrah dan berkata, lupakan saja, aku berjanji kepada Anda bahwa jika aku menemukan petunjuk tentang dia, kamu akan menjadi orang pertama yang akan aku beritahu. Benarkah? Aku tidak pernah berbohong, dalam hati Gu Xuanchen ia berkata, lupakan saja Xiao Tian memasuki tempat suci juga karena aku. Lalu ia bertanya pada Qizian, bagaimana denganmu? Kenapa kamu bisa ada di sini? Dan bagaimana bisa kalian bertemu satu sama lain? Sebenarnya aku, Qinsu di sampingnya menjelaskan, kakak Zian tentu saja ada di sini untuk mencarimu juga. Aku mencarimu di hutan bambu saat itu, dan aku kebetulan bertemu Nona Zian yang sedang mencarimu juga. Jadi kami berdua pergi bersama dan menerobos labirin hutan bambu Sekte Pedang Surgawi secara tidak sengaja. Jadi kalian juga sudah menjadi murid Sekte Pedang Surgawi? Dengan bantuan roh pedang, dan seni pedang King Tian aku sudah membuat kemajuan yang luar biasa sekarang. Qizian berkata, aku telah mencapai banyak kemajuan, berkat bimbingan senior.
alasan mengapa saya datang ke sini kali ini adalah karena saya ingin berterima kasih secara langsung. Masalahnya sudah begini, jadi kalian berdua harus mengikutiku dulu. Kalian berdua sudah menarik perhatian di Sekte Pedang Surgawi, jadi kalian harus hati-hati. Jangan ungkapkan identitas kalian. Baik, kami mengerti. Qi Ziyan bertanya, Senior Gu, maka kompetisi seni bela diri 7 sekte bulan depan, bukankah sebaiknya kita mencoba yang terbaik untuk tidak menonjol? Gu Xuanchen balik bertanya, kompetisi seni bela diri 7 sekte apa itu? Qi Ziyan menjelaskan. Apakah kamu tidak tahu, pertemuan seni bela diri dari 7 sekte adalah aturan yang diturunkan dari 7 sekte kuno, diadakan setiap 100 tahun sekali, dan semua murid sekte mendiskusikannya. Peringkat setiap pertemuan seni bela diri akan dikaitkan dengan kualitas sumber daya yang dialokasikan untuk 7 sekte, setiap sekte sangat mementingkan hal itu. Dan mereka berusaha untuk mendapatkan tempat pertama. Dia yang seorang petarung tunggal yang tidak suka berkomunikasi dengan para murid, oh jadi begitu. Qi Ziyan melanjutkan perkataannya, namun, aku juga mendengar bahwa kompetisi seni bela diri 7 sekte tahun ini akan diadakan di tempat terlarang, 7 sekte kuno. Gu Xuanchen bertanya, maksudmu area terlarang akan dibuka? Betul senior, apa ada yang bisa kami bantu? Gu Xuanchen berpikir sejenak dan berkata, memang ada, kalian berdua bersiap berkultivasi bertiga denganku. Mendengar itu sontak membuat wajah mereka berdua memerah, apa kultivasi bertiga? Lalu mereka bertiga pergi ke pemandian air panas dan Gu Xuanchen menuangkan sebuah ramuan ke dalam air. Ramuan ini diperoleh dari penelitian sekte saya baru-baru ini, merendam dalam cairan obat dapat membantu Anda berdua meningkatkan keterampilan dengan cepat. Selanjutnya, aku tidak bisa menjaga kalian sepanjang waktu, kalian harus memiliki kemampuan perlindungan diri yang lebih kuat. Dalam hati Qi Ziyan dan Qin Su mereka berkata, jadi begitu maksudnya. Kakak Ziyan, apakah kamu benar-benar akan turun? Qi Ziyan bergegas melepas bajunya sambil berkata, Senior Gu dan saya adalah suami dan istri berlatih seperti ini. Sudah biasa. Bukankah itu hanya berlatih kultivasi? Ini bukan trik curang, nona ini tidak takut. Lalu ia dengan cepat melepas bajunya juga dan memanggil Gu Xuanchen. Gu Xuanchen, tunggu apa lagi, cepat turun. Dalam hati Gu Xuanchen ia berkata, aku tidak meminta kalian melepas pakaian, aku berencana untuk mengajari kalian teknik menghindari air. Tak lama kemudian, terlihat Gu Xuanchen yang duduk bersila di atas batu, mari kita mulai kultivasinya. Baik. Lalu Gu Xuanchen menggerakkan jarinya, dan keluar cahaya kemasan menuju ke arah pemandian air panas, air di dalam kolam mulai bergejolak. Tenangkan pikiran kalian. Obat di dalam air mulai bereaksi, meridianku terasa terbakar, sangat panas. Mereka berdua mulai melayang-layang, aku akan menerobos. Qin Su melakukan terobosan. Sambil menutup mata Gu Xuanchen berkata, cepat pakai bajumu dulu. Lalu mereka dengan cepat memakai baju mereka masing-masing. Sambil berjalan pergi Gu Xuanchen berkata, dengan 100.000 dao kristal kelas atas, aku baru bisa menembus awal alam Fexiang. Sulit membayangkan berapa banyak batu roh yang dibutuhkan untuk terobosan di masa depan. Lalu ia melihat ke arah Qi Ziyan dan Qin Su dan berkata, kalian berdua mengabdikan diri untuk berkultivasi menurut metode ini, dan jangan bertindak gegabah tanpa instruksi dariku. Dalam hatinya ia berkata, tapi itu sudah lebih dari cukup untuk berurusan dengan orang-orang dari 7 sekte kuno. Mereka menjawab, ya kami tahu. 1 bulan kemudian di Sekte Pedang Surgawi, terlihat para murid yang berkumpul untuk melakukan kompetisi 7 sekte kuno. Mereka saling berbicara, pertemuan seni bela diri dari 7 sekte terjadi sekali dalam 100 tahun, dan kali ini saya pasti akan menjadi juaranya. Lupakan saja, sang juara adalah milik sekte es kita. Konon jika kompetisi ini dimenangkan, tim pemenang akan diberikan senjata sakti kuno.
Jika benar, hadiah ini seharusnya yang paling bagus dalam beberapa ratus tahun terakhir, bukan? Gu Xuanchen hanya menutup mata dan tidak mempedulikan pembicaraan orang-orang di sekelilingnya. Tak lama setelah itu terlihat seorang penatua yang meniup sebuah terompet, menandakan kompetisi akan segera dimulai.